Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Allah baik. Iya, kelihatannya nih berseri-seri ini. Kemarin habis libur sih ya. Jadi fresh ya, hari libur, pertama Pak. Ya. Iya Pak, loh banyak tidurnya Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu mari kita sebelum belajar supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau mimpin doanya? Pak Ahmad Mutadin. Sebentar ya. Enggak Pak, saya udah lupa Pak. Ya. Lupa doa itunya tuh Pak. Ya, doanya gini aja nih, lihat aja di sini ada doanya. Lihat di. Iya Pak. Di layar nanti Bapak share ininya ya. Ya, sebentar. Baca dalam hati saja ya. Kalian baca dalam hati, yang bacanya boleh dibaca yang keras ya? Ya, Bapak saja yang membacakan. Kalau kalian bolehlah dalam hati saja ya. Semuanya harus baca. Oh gitu. Oke. Saya yang Iya, silahkan. Pengen belajar membaca juga. Oh iya, KM. Dulu nggak bisa ngaji. Yang berani siapa ya? Iya, coba yang berani siapa? Saya siap. Iya, sok, silakan. Yang lain dengarkan dulu ya. Coba. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Sarip sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak ingin absen dulu yang hadir Saripudin, kemudian Ibnu, Ahmad Mutadin, Supandi sakit ya? Supandi sakit ya? Iya. Sakit ya? Supandi. Iya. Iya. Pak. Pandi izin, Pak. Oh, izin. Mudah-mudahan iya, kita doakan ya. Saya banyak ini apa keluarganya kena musibah apa, Pak? Oh iya, kita doakan ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang kena musibah diberikan kesabaran ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dengan Pak Saudara Supandi di kelas kita ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran sekarang di awal tadi sudah ditampilkan mengenai temanya, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang yang pertama yaitu menyebutkan arti surat Ar-Rahman ayat 33, kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11, dan juga hadis tentang menuntut ilmu. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian tujuan yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan, atau dengan kata lain kalian nanti ditugaskan untuk menghafal surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, dan nanti minggu depan Bapak akan tes satu persatu ya. Tujuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuannya dengan surat Ar-Rahman ini kalian menampilkan contoh perilaku ya yang mencerminkan pengamalan yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Gimana untuk yang pertemuan kemarin, ada tugas tidak? Ada Pak, ada tugas. Ada tugas ya? Udahlah. Lupa Pak. Oh, lupa. Ya. Besok akan saya kirimkan Pak. Ya udah. Bapak tanya aja ya.
Cuma Pak, itu slide-nya jangan itu doa aja, Pak. oh, hanya doa aja. Oh, itu. Oh iya. Yang itu udah kelihatan belum tujuan pembelajaran yang lain? Belum kelihatan, Pak. Oh, belum Doa kelihatan. aja. Oh, berarti ini kendala dari ininya ya, kendala dari sinyalnya ya. Kalau di sini saya udah Iya, Pak. ini Susah, ya udah. Pak, Yang sinyalnya, penting Pak. tadi sudah mendengarkan ya apa yang Bapak sampaikan. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang Iya, pertama menyebutkan Iya, Pak. arti surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah dan hadis yang berkaitan. Yang kedua menjelaskan maknanya. Arti dengan makna berbeda ya. Kalau arti makna itu berdasarkan huruf, kalau makna itu lebih luas. Kemudian mendemonstrasikan hafalan, tujuan yang ketiga. Dan yang keempat yaitu menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu. Baiklah, untuk pelajaran yang kemarin yaitu tentang Asmaul Husna ya, kalau tidak salah. Coba apa arti dari Al-Khabir? Sarip. Al-Khabir. Al-Khabir bijaksana. Oh, bijaksana. Pak. Ahmad. Asami. Asami itu apa artinya, Ahmad? Sampai lupa, Pak. Aduh. Lupa, Pak. Ada yang bisa bantu? Iya, Asami Pak. itu apa artinya? Mendengar. Oh iya, Sarip, bagus tuh. Oh iya, mendengar, Pak. Mendengar. Asami itu mendengar ya. Jadi Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan baik secara lisan maupun dalam hati gitu ya. Jadi ketika kalian berbicara walaupun misalkan belum diucapkan ya, kalau bicaranya itu tidak baik, Allah sudah mencatat amal kejelekan walaupun dalam hati gitu ya. Itu untuk pelajaran yang kemarin. Baiklah, untuk pelajaran yang sekarang kita langsung saja ke materinya. Di sini ada, sudah kelihatan belum tampilan yang ini? Belum, Pak. Belum? Masih error. Masih error ya? Masih doa-doa, Pak. Sebentar ya. Bapak ini dulu. Ya. Sebentar. Sebentar. Sekarang bagaimana? Sudah kelihatan? Pak Sarip, kelihatan belum? Ya, Pak. Slide yang ini kelihatan belum? Pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sudah kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Sudah ya? Ya. Coba kalian perhatikan dulu, di sini ada gambar. Perhatikan dulu gambarnya. Sudah muncul gambarnya? Sarip, Ahmad, Pak. Ibnu? Belum, Pak. Masih kata-kata, masih tulisan, Pak. Masih tulisan? Waduh, terkendala ya. Sepertinya terkendala dengan jaringannya ya. Bagaimana, sudah kelihatan ini ilustrasi gambar? Muncul? Oh, sudah, Pak. Sudah? Bagus. Sudah muncul ilustrasi gambarnya. Di sini ada 4 gambar ya. Apa? Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sarip? Ya, sudah, Pak. Sudah ke ilustrasi? Sarip? Belum ada? Ibnu, sudah muncul? Ilustrasi sudah muncul? Ilustrasi sudah muncul, tapi sebelah sini, sebelah kanan, tidak masuk ke layar lebarnya. Oh gitu. Ya. Yaudah. Kalau begitu Bapak gambarkan saja ya apa yang Bapak tampilkan di ilustrasi ini. Yang pertama yaitu ilustrasi prosesi pemakaman Kiai Haji Maimun Zubair di Mekah. Ilustrasi yang kedua, gambar yang kedua, banyak orang yang ingin mengantarkan jenazahnya sampai rebutan sampai ke pemakamannya. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa pergi keluar angkasa. Di sini ada gambar pesawat ulang-alik yang bisa menembus langit bahkan sampai ke bulan. Dan yang keempat, di sini ada manusia yang bisa menginjakan kaki di bulan.
Nah, di sini apa kaitannya dengan pembelajaran sekarang? Nanti kita bahas. Apa kaitannya dengan apa yang kita Pak, bahas ini sekarang? Ya, ya apa Ibnu? Pak, mohon gambar ilustrasinya dibuka dong. Saya pengen membaca. Oh iya, ini kalau di Bapak tampilannya sudah muncul ya. Mungkin terkendala oleh ininya, jaringannya sehingga seperti ini. Lanjutkan saja ya. Oh, iya, ya Ya, udah Pak. ya. Mangga. Eh, kalian dengarkan dulu. Bapak akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 33. Kalian simak, kalian dengarkan. Nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk membacakan secara tartil bacaan surat Ar-Rahman ayat 33. Kalian dengarkan dulu ya. Karena mendengarkan orang yang baca Quran itu juga dapat pahala ya. Kalau ada tulisannya, saya pengen membaca juga Pak. Iya, ini ya. Aduh sayangnya jadinya gini tampilannya ya. Sebentar ya. Inilah kalau kendala. Supaya untuk menambah ilmu nih. Iya ya. Ibnu Udah, ya. buka nih Pak. Ini bisa Pak. Iya beginilah kalau Tadi ini beginilah ya kendalanya kalau kita belajar daring kita harus banyak sabar ya Nah ya kita harus sabar karena mungkin jaringannya seperti ini kita harus belajar banyak sabar. Sebentar ya Bapak akan share lagi ininya. Tadi udah kelihatan Pak. Nah ini kelihatan nggak sekarang? Nah, Sudah? ya Pak. Sudah kelihatan ya? Ya Pak. Ya, sudah kelihatan. Kalian dengarkan dulu ya bacaan Bapak ya. Nanti kalian praktekkan. Karena nanti ada tugas untuk menghafal surat-suratan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu أَنْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ Shadaqallahul azim. Di mana artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Itu arti dari surat Ar-Rahman ayat 33. Apa kaitannya? Nah, kita akan bahas kita nanti selanjutnya ya. Iya, Pak. Ya, ini gambar ilustrasi yang berkaitan dengan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama adalah ilustrasi pesawat ulang-alik. Ya, dan manusia yang menginjakan kaki di bulan. Ilustrasi tersebut berkaitan erat dengan surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dan dengan ilmu pengetahuan juga manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terungkap. Contohnya nih sekarang, ya, kalian belajar di rumah, ya, Bapak di sekolah. Coba kalau menurut akal logika itu kan kok bisa ya seperti itu. Nah ini bukti bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terungkap. Nah, selain itu juga kita sebagai umat Islam jangan hanya menuntut ilmu tentang akhirat saja, tapi juga menuntut ilmu tentang keduniawian ya. Harus seimbang sama seperti orang lain juga. Seperti orang yang selain orang Islam. Selanjutnya, nah di sini apa sih yang harus kita lakukan dalam sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33? Apa yang harus kita lakukan? Ya kalian sebagai siswa, kalian harus senang membaca buku-buku ilmu pengetahuan.
Selain baca Quran tentunya ya. Yang kedua, selain ingin mencari tahu tentang alam, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Contohnya kalian belajar IPA, ya kan? Itu kan pelajaran tentang alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk dirusak. Zaman sekarang kan banyak ya orang memanfaatkan atau manusia banyak memanfaatkan alam tapi tidak menjaga kelestariannya. Contohnya penambangan hutan tapi tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan penghijauan. Boleh memanfaatkan alam ini tapi juga harus melestarikannya. Kemudian yang terakhir, ini yang penting juga. Setelah kita mendapat ilmu pengetahuan yang tinggi, tetap kita harus rendah hati, jangan sombong. Karena kita adalah makhluk yang harus selalu rendah hati. Ya. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah. Kita mah sebagai makhluk. Ya, gimana anak-anak tuh? Paham? Iya, paham Pak. Ya. Pak, mau nanya dulu Pak. Oh iya, silakan Ibnu. Iya, manusia itu biasanya sering merusak dunia itu. Iya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Ya. Telah nampak Aidinas. Iya. Iya. Ya, telah nampak kerusakan di bumi, ya, di daratan dan di lautan disebabkan dengan ulah tangan manusia. Iya. Itu manusia. Iya. Semacam itu ya Pak. Iya, itu berarti tidak mengamalkan dari yang ketiga ini. Ya, meyakinin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tapi tidak mau melestarikannya, gitu. Dengan contohnya apa Pak? Kalau itu contohnya lagi, contoh lain, perusakan, misalkan, ya, penambangan pasir, ya, yang berlebihan. Kemudian juga ada lagi coba Ahmad, barangkali yang Ahmad ketahui alam ini rusak gara-gara manusia. Coba Ahmad. Bapak baca tuh ayat. Ya. Oh, bacaannya. Ya masyarul jinni wal jin dulu sih Pak. Jin. Bukan manusia dulu. Oh gitu. Ya Mas. Ini gimana itu Pak? Oh gitu ya. Pak Ahmad, iya. Sini saya mau menanggapi Pak Ahmad. Kenapa jin dulu? Ahmad ya, Ibnu itu bukan Pak ya. Ahmad ya, bukan. Iya, Allah menciptakan makhluk itu jin dulu. Oh gitu Pak. Iya. Iya tuh. Itu Ahmad tuh jawaban dari Ibnu ya. Kalau nggak salah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu ada Zanul Jan namanya. Iya tuh. Ya. Udahlah. Jadi iya, penciptaan sebelum Nabi Adam itu ada jin ya. Namanya golongan Banul Jan. Iya. Iya. Baiklah. Ya, di situ kan susah diurusnya. Ketika itu malaikat bertanya, Gusti. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ngerti Pak. Iya. Iya ya. Semacam itu Pak. Tuh gitu ya. Jadi Allah menurunkan ayat itu pasti ada sebabnya ya, atau dalam ajaran Islam itu disebut asbabun nuzul mungkin ya Pak Ibnu ya, mungkin tahu tentang asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an ya, asbabun nuzul itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke surat berikutnya ya. Ayat berikutnya surat Al-Mujah. Ya, itu ya, iya. Iya Pak, ini Pak, udah Pak, kayaknya Pak. Ya. Langsung aja ya. Pak. Kalian dengarkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Ajib, mohon Pak Ahmad Muqtadir suruh dibaca. Oh iya, Pak. Ya, silakan Ahmad. Kelihatan nggak? Baca apa itu Pak? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Baca apa Pak? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan Ahmad. Yang gimana Pak? Awalnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada di slide. Di slide ada. Ahmad silakan lihat di slide-nya.
Ya. Ya, silakan Ahmad bacakan. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلى آخر ayat, Pak. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, orang kantornya. Ya, Sarip, bacakan artinya Sarip. Silakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin udah ya. Ya, masih ini enggak? Masih ingat enggak dengan gambar ilustrasi tadi? Apa saja tadi? Masih Pak. Ya, tentang apa coba? Ini kaitannya dengan gambar yang tadi. Gambar apa? Gambar yang kedua kalau nggak salah pemakaman. Pemakaman ya? Oh ya, pemakaman itu Pak. Ya. Pemakaman Mbah Maimun. Ya, Mbah Maimun ya. Nah ini dengan kita melihat pemakaman Mbah Maimun itu kan orang yang tinggi ilmunya ya. Orang yang alim, kemudian tinggi ilmunya. Dihormati enggak oleh orang lain? Dihormati Pak. Dihormati ya. Sangat dihormati sekali. Iya, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu baru di dunia saja. Itu baru di dunia saja ya. Sampai beliau makamnya pun mungkin oleh Raja Arab itu dikhususkan. Gabung dengan mungkin pemakaman raja-raja di sana. Itu saking ditinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, di sini juga menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan tingginya derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan gambar ilustrasi tersebut kita harus iri. Irinya maksudnya kita pun saya juga ingin seperti Mbah Maimun. Banyak orang yang ingin mengantarkan jenazahnya. Biasanya kalau orang yang banyak mengantarkan jenazahnya itu ahli surga. Mau nggak seperti itu? Mau tidak? Mau ya. Ayo kita bersama-sama. Kuncinya adalah menuntut ilmu. Kunci yang kedua, setelah mendapatkan ilmu kita harus rendah hati. Ya, jangan sombong. Ya, walaupun sudah berilmu, Mbah Maimun itu tidak sombong. Ya, makanya derajatnya ditinggikan, semua orang menghormatinya. Kemudian ketika mau wafat pun atau ketika wafat pun itu masih dihormati dengan dibuktikan semua orang ingin mengantarkan jenazahnya. Itu. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadalah ayat 11. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kita harus bagaimana sih ini kok internet bisa nyambung? Nah, kita harus berpikir tuh. Ingin tahu bagaimana caranya. Kemudian bersikap sopan saat belajar. Nah, seperti kalian ketika guru menjelaskan, dengarkan dulu ya. Menghargai guru. Kalau misalkan guru sedang berbicara, kalian hargai. Dengarkan dulu. Kalau nanti disuruh guru berbicara, ya silakan. Kemudian yang ketiga nih, penting juga nih. Zaman sekarang nih. Selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Jangan sampai kalian ya mendapatkan ilmu di Google tanpa ada gurunya. Nih. Kalau ilmu banyak di internet, banyak ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu tersebut tanpa guru, itu tidak bisa, tidak barokah.
Bahkan terkadang banyak kejadian nih, anak yang belajar melalui internet tanpa dampingan seorang guru itu bisa gila. Ada kejadiannya seperti itu. Makanya kalian ya sebagai seorang siswa memang kalian lebih pintar mencari ilmu pengetahuan di Google ya, tapi tetap kalian harus apa? Harus mendatangi guru, meminta petunjuk ini benar enggak? Ini benar enggak? Seperti itu. Ya, paham ya? Ini berkaitan dengan fenomena sekarang. Ya. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Nah, ini juga penting. Misalkan kalian nanti sebagai seorang dokter yang mampu misalkan menciptakan atau mengkloning. Ya, mengkloning itu apa sih? Menyilangkan antara misalkan kambing dengan kambing yang super. Nah, kalian berhasil tuh. Kalian lupa bahwa kejadian itu adalah semuanya karena adanya Allah, bukan hanya karena kalian saja atau hanya dari hasil pengamatan dokter saja, tapi itu semuanya karena adanya kekuasaan Allah. Itu harus ditanamkan. Nanti kalian kalau sudah pintar, kalau sudah jadi dokter, misalkan kalian tempat prakteknya banyak tuh yang datang. Wih, kalian sombong. Saya yang menyembuhkan itu tidak boleh. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter hanyalah sebagai perantara, sebagai ikhtiar. Itu ya, paham ya anak-anakku sekalian ya, paham ya? Pak. Iya, Pak. itu. Nah, selanjutnya. Pak, saya mau jamaah dulu, Pak. Aduh, mau jamaah dulu? Gimana nih? Iya, ini nunggu sih, Pak. Oh gitu. Oh iya, silakan. Nanti ya. masuk lagi ya kalau sudah ya. Iya ya, Pak. Iya. Nah, iya, Pak. di sini ada lagi hadis yang berkaitan dengan surat tadi, dua surat tadi. Yang pertama yaitu hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian Imam Syafi'i juga dalam kitab Diwan mengatakan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Cerdas, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Nah, selain itu yang kita bahas, kita juga dalam bab ini membahas tentang hukum tajwid apa saja. Nah, kita membahas hukum alif lam. Yang pertama adalah alif lam samsiyah. Apa sih alif lam samsiyah itu? Alif lam samsiyah merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lamnya dibaca idgham atau lebur atau tidak dibaca dengan jelas. Contohnya saja langsung ya di sini Bapak akan bacakan. Contohnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Di sana kan ada alif lam ra. Ya, dibacanya bukan al-Rahman, tapi lamnya lebur. Lebur ke huruf berikutnya jadi ar-Rahman. Kemudian ad-dolalah. Bukan al-dolalah, tapi ad-dolalah. As-sholah. Nah, bukan al-sholah, tapi as-sholah. Dan ciri dari alif lam samsiyah yaitu di depan huruf alif lam itu hurufnya bertanda tasdid. Ya, kemudian yang berikutnya alif lam komariah, ini kebalikannya. Kalau tadi alif lamnya dibaca lebur atau tidak dibaca atau lebur ke huruf berikutnya, kalau alif lam komariah ini dibaca jelas. Contohnya saja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu jelas lamnya dibaca. Al-Furqan jelas lamnya dibaca. Al-Ghafur Al-Ghafur. Paham sampai sini anak-anakku sekalian? Paham ya? Baiklah anak-anakku sekalian, demikian untuk pelajaran sekarang. Adapun tugas yang akan datang ya, kalian hafalkan. Hafalkan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11
minggu depan Bapak akan tes satu persatu. Ya. Atau barangkali sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada tidak? Ibnu, mau bertanya tidak? Sarip? Cukup? Mau gimana Pak? Bentar Pak. Iya. Dengan ulak-aliknya gimana tuh Pak? Apanya? Hubungan dengan kapal ulak-aliknya, pesawatnya. Oh iya, itu berkaitan dengan surat apa tadi? Al-Mujadilah ya. Jadi itu berkaitan dengan surat Al-Mujadilah bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya bisa sampai ke bulan naik pesawat ulang-alik gitu ya. Jadi Iya Pak. manusia bisa mencapai apapun dengan ilmu pengetahuannya, tapi itu juga harus diyakini bahwa semuanya adalah milik Allah. Kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah. Tetap ditekankan juga keimanannya kepada Allah. Paham ya? Cukup? Cukup ya? Paham Pak. Ya, baiklah. Cukup, Pak. Kita tutup. Ini, Pak, Ya. satu lagi, Pak. Ya, Ibnu ya, silakan. Dulu bapak saya pernah cerita, Iya. katanya ada orang luar yang naik ke bulan. Itu benar apa enggak sih, Pak? Iya, namanya siapa sih ini? Sarip tahu Neil nggak? Armstrong Oh iya, apa Neil siapa tuh? Armstrong ya, Neil Armstrong ya. Iya. Bahkan- Benar apa enggak, Pak? Benar itu. Bahkan gini, menurut Bapak yang dapatkan di artikel bahwa ketika Neil Armstrong itu kembali ke dunia atau ke bumi ya, bukan ke dunia, ke bumi, itu Bapak dengar sih benar apa enggaknya itu katanya langsung masuk Islam, nggak tahu tuh betul apa enggaknya. Ya, nanti kalian cari ya informasi ini ya. Di internet banyak lah informasinya. Ya, Nanti saya cari Pak. ya. Cukup ya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan Bapak yakin kalian bisa, Bapak yakin kalian hafal, Bapak yakin kalian akan mengamalkan ilmu pengetahuan yang ada terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, mudah-mudahan kalian dibukakan pengetahuannya, dapat ilmu yang barokah. Kita tutup pertemuan sekarang dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya ada penjelasan nggak dari Pak dosen itu, Guru Pamong, Pak? Bentar.